Halo, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Wayan Septianawati, mahasiswi D4 Akuntansi Perpajakan semester 6. Di video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai Take Treaty Provision dan contoh kasus capital gain, other income, dan dependent phase independent service. Take Treaty Provision yaitu ketentuan perjanjian perpajakan. Take Treaty adalah perjanjian perpajakan antara dua negara yang dibuat dalam rangka meminimalisir pemajakan berganda dan berbagai usaha penghindaran pajak. Perjanjian ini digunakan oleh penduduk dua negara untuk menentukan aspek perpajakan yang timbul dari suatu transaksi di antara mereka. Take Treaty ditunjukkan untuk menentukan alokasi hak pemajakan yang timbul dari suatu transaksi yang terjadi antara negara sumber, yaitu negara tempat sumber penghasilan berasal, dan negara domisili, yaitu negara tempat wajib pajak tinggal atau menetap. Di sini ada 5 tujuan perjanjian penghindaran pajak berganda, yaitu yang pertama, tidak terjadi pemajakan ganda yang memberatkan iklim dunia usaha. Yang kedua, peningkatan investasi modal dari luar negeri. Yang ketiga, peningkatan sumber daya manusia. Yang keempat, pertukaran informasi guna mencegah pengelakan pajak. Yang kelima, kedudukan yang setara dalam hal pemajakan antara kedua negara. Oke, sebelum saya membahas mengenai kasus capital gain, other income, dan dependent phase independent service, saya akan menjelaskan sedikit mengenai objek pajak yang tercantum dalam Take Treaty pada umumnya terdiri dari 15 jenis penghasilan, yaitu yang pertama, penghasilan dari harta tetap atau barang tak bergerak. Yang kedua, penghasilan dari usaha. Yang ketiga, penghasilan dari usaha perkapalan atau angkatan udara. Yang keempat, dividen. Yang kelima, bunga. Yang keenam, royalti. Yang ketujuh, keuntungan dari penjualan harta. Yang kedelapan, penghasilan dari pekerjaan bebas. Yang kesembilan, penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan pekerjaan. Yang ke-10, gaji untuk direktur. 11, penghasilan seniman, artis atau atlet. 12, uang pensiun dan jaminan sosial tenaga kerja. 13, penghasilan pejabat pemerintah. Yang 14, menghasilkan pelajar dan peserta pelatihan. Yang 15, penghasilan lain-lain atau other income. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus capital gain, other income, dan dependent phase independent service. Oke, kita masuk di capital gain. Capital gain secara umum adalah keuntungan yang diperoleh dari penjualan aset modal, di mana harga jual melebihi harga pembelian investasi. Contoh kasusnya, ini saya salah ngetik. Mr. Sam merupakan orang pribadi pengusaha emas dari Amerika. Ia menjual produknya di Indonesia dengan memperoleh capital gain sebesar 7.500.000.000 per tahunnya. Dari transaksi ini, Mr. Sam dikenakan pajak atas penjualan sebesar 20% di Indonesia. Maka, Mr. Sam wajib membayar pajaknya di Indonesia sebesar 1.500.000.000. Oke, selanjutnya other income. Other income atau penghasilan lain-lain adalah pengaturan penghasilan yang tidak dapat digolongkan dalam P3B. Other income ini diatur dalam pasal 21
OECD model. Nah, contoh kasusnya, Nyonya Zo merupakan orang Indonesia yang memperoleh penghasilan dari Italia dengan menyewakan rukonya di sana. Nyonya Zo memperoleh penghasilan sewa setahun sebesar 500 juta dalam rupiah Indonesia. Berdasarkan kasus ini, maka Nyonya Zo dikenakan pajak di negara domisili, yaitu Indonesia, di mana di Indonesia berlaku pasal 26, yaitu dengan tarif 20%. Maka, atas penghasilan yang diperoleh di Italia sebesar 500 juta, dikenakan pajak sebesar 100 juta. Oke, selanjutnya Dependent vs Independent Service. Dependent vs Independent Service. Dependent Personal Service adalah imbalan yang diperoleh penduduk negara domisili atas pekerjaan yang dilakukan di negara sumber dan hanya dikenakan pajak di negara domisili. Jika gaji tidak melebihi jangka waktu 1 tahun pajak, dibayar oleh pemberi kerja, tidak dibebankan BUT. Nah, Independent Personal Service adalah konsep tempat usaha tetap tinggal di negara lain melewati batas yang ditentukan. Contoh kasusnya, Tuan Brilian merupakan seorang dokter asal Australia. Beliau bekerja dengan membuka praktek di Indonesia dengan gaji sebesar 1 miliar setahun. Dari kasus ini, Tuan Brilian dikenakan pajak sebesar 20% di Indonesia, yaitu sebesar 200 juta. Ini terjadi jika Tuan Brilian bekerja tetap di Indonesia. Jika Tuan Brilian hanya sementara, maka hanya dikenakan pajak di negara domisilinya, sesuai tarif yang berlaku. Dependent vs Independent Service ini diatur dalam pasal 15. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Thank you.